Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 61. Mereka mengenakan kacamata hitam, dan berjalan mondar-mandir seperti tubuh longgar. Kedua satpam yang menjaga pintu langsung menyapa mereka dan mengulurkan tangan untuk mencegat. Siapa itu? Ini grup Lin, dan orang lain tidak bisa masuk. Petik 2. Seorang penjaga keamanan berteriak. Namun, apa yang menunggunya adalah tinju yang mendekat. Ledakan. Seorang pria berbaju hitam meledak dengan pukulan, sangat cepat. Penjaga keamanan yang berteriak sebelum dia bisa bereaksi, dia dipukul di hidung dengan pukulan, dan dia langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Wajah satpam yang tersisa berubah drastis. Dia mundur lagi, dan dengan tegas berkata, "Apakah kamu tahu tempat apa ini? Ini grup Lin. Apakah kamu berani datang ke sini?" Suara mendesing. Seorang pria berbaju hitam bergegas. Kecepatannya sangat cepat. Penjaga keamanan tidak bereaksi sebelum dia dicekik lehernya. "Tentu saja kita tahu bahwa ini adalah grup Lin. Mari kita temukan dua orang, satu adalah Li Dong dan yang lainnya adalah Lin Yurou." Penjaga keamanan lain berkata, "Pria bernama Li Dong, kami ingin memotong tangan dan kakinya, dan wanita bernama Lin Yurou, kami ingin mengambilnya langsung." Petik 2. Ini terlalu sombong. Anda tahu, grup Lin dulunya adalah grup Zhao. Situs Zhao Sanhe, di Laut Cina Timur, siapa yang berani datang ke sini untuk membuat masalah? Namun, kedua pria berpakaian hitam itu mengatakan bahwa mereka akan memotong tangan dan kaki Li Dong dan membawa Lin Yurou pergi. Sombong sampai batas. Kamu akan menyesalinya. Penjaga keamanan berkata dengan dingin. Ledakan. Setelah dia selesai berbicara, pria berbaju hitam itu memukul perutnya dengan pukulan. Seluruh tubuh satpam membungkuk seperti udang meringkuk. Kemudian dia menendangnya dengan tendangan lain, dan jatuh sejauh 5 atau 6 meter dan pingsan. Setelah menyingkirkan dua penjaga keamanan, kedua pria berpakaian hitam itu berjalan menuju bagian dalam dengan ayunan besar. Namun, mereka segera berhenti. Karena di depan mereka, seseorang menghalangi jalan. Berdiri tinggi dan tampan, itu adalah Li Dong. "Wang Xing mengirimmu?" Li Dong bertanya sambil tersenyum. "Siapa kau?" tanya seorang pria berbaju hitam. "Kamu datang kepadaku, tetapi kamu tidak tahu siapa aku," kata Li Dong. "Kamu Li Dong." Orang lain berbaju hitam berkata, "Baiklah, saya menemukannya, dan bagaimana dengan seorang wanita bernama Lin Yurou? Kau ingin membawanya pergi?" "Ya, kami akan memotong tangan dan kakimu, lalu membawanya pergi." Kedua pria berpakaian hitam itu mengangguk. Mendengar ini, mata Li Dong sangat suram dalam sekejap. Kedua semut ini benar-benar mengatakan untuk membawa Lin Yurou pergi. Wang Xing itu benar-benar mencari kematian. Dia hendak membersihkan dua sampah ini. Pada saat ini, Zhao Sanhe melangkah keluar. "Kakak, bagaimana kamu bisa melakukan sampah semacam ini?" Selain Zhao Sanhe, ada lusinan orang berlumpur di belakangnya. Scar dan lainnya yang berlatih di belakang perusahaan grup sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa seseorang datang untuk meminta masalah, Zhao Sanhe langsung menarik mereka keluar. "Hah?" Tatapan Scar dan yang lainnya langsung terfokus pada dua pria berbaju hitam itu, seolah-olah sekelompok serigala sedang menatap dua domba. Mungkin dua orang berbaju hitam ini memiliki sedikit ketangkasan, tetapi ada lebih dari 50 orang di pihak mereka, dan mereka telah menyebabkan naksir dalam jumlah, dan sebagian besar dari orang-orang ini adalah mantan elit grup Zhao. Anda juga dapat memukul beberapa satu persatu. Sudah pasti lebih dari cukup untuk berurusan dengan dua pria berbaju hitam ini. Ayo, hancurkan mereka. Zhao Sanhe melambaikan tangannya. Ledakan. Bekas luka mereka bergerak dan langsung bergegas. Ekspresi kedua pria berbaju hitam itu berubah.
Tapi itu dengan cepat diliputi oleh kerumunan, dan kemudian ada teriakan, dan suara tinju dan pisetu. Putus asa. Kedua pria berbaju hitam dengan cepat merasakan emosi ini adalah yang pertama dan terakhir kali dalam hidup mereka. Sekitar 10 menit atau lebih. Bekas luka mereka tinggalkan di sini dan kembali ke tempat latihan untuk melanjutkan latihan. Hanya dua pria berbaju hitam yang dikirim oleh Wang Xing yang terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Tulang-tulang di sekujur tubuh mereka telah hancur berkeping-keping. Kecuali gerak mata dan sesak nafas kecuali hidung, tidak ada bedanya dengan orang mati. Li Dong berjalan perlahan, berjongkok dan menatap mereka. Apa kebencianmu yang mendalam dengan Wang Xing? Kalau tidak, mengapa dia mengirim kalian berdua untuk mati? Kedua pria berbaju hitam ini dapat dianggap sebagai master kelas 2 dalam seni bela diri, seperti keenam tua dalam keluarga Su. Tidak masalah untuk melawan beberapa dari mereka sekaligus, tetapi jika Anda menghadapi lebih dari 50 master sekaligus, maka benar-benar melakukannya. Mereka menatap Li Dong dengan ketakutan dan penyesalan. Jika mereka tahu itu akan berakhir seperti ini, mereka tidak akan begitu sombong. Saudaraku, saya telah menemukan bahwa kedua orang ini memang dari keluarga Wang. Mereka biasanya dikirim oleh Wang Xing untuk bekerja di luar untuknya. Petik 2. Zhao Sanhe berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, saya juga menemukan keberadaan Wang Xing. Itu di Hotel Grand Hyatt di bawah keluarga Wang. Apakah Anda ingin saya datang dan menangkapnya? Meskipun keluarga Wang milik salah satu dari 3 kekuatan, Zhao Sanhe mungkin takut pada 1 atau 2 di masa lalu. Tapi sekarang, dengan kakak tertua yang duduk di kota, Zhao Sanhe sama sekali tidak memperhatikan keluarga Wang. Wang Xing ini cukup berani untuk mengirim seseorang untuk mengancam akan memotong tangan dan kaki saudaranya dan membawa Lin Yurou pergi. Hal ini tidak boleh dihentikan seperti ini. Tidak, Li Dong menggelengkan kepalanya dan terkekeh pelan, aku akan pergi ke sana sendiri. Tentu saja dia harus pergi ke sana secara pribadi, karena yang ingin dipindahkan Wang Xing adalah nilin Li Dong. Berani menggerakkan nilinnya, tidak peduli siapa lawannya, dia akan mati. Ya, kakak, Zhao Sanhe seharusnya. Lalu biarkan seseorang mengemudi. Segera, beberapa mobil datang, dan Li Dong dan yang lainnya naik ke mobil dan berlari pergi. Hotel Hyatt. Sebagai pemilik muda hotel ini, Wang Xing secara alami tinggal di kamar presiden paling mewah. Faktanya, hanya dia yang memenuhi syarat untuk tinggal di suite ini, dan itu tidak terbuka untuk umum sama sekali. Biasanya dia akan datang ke sini jika dia bermain terlalu larut malam dan tidak pulang. Di suite ini, saya tidak tahu berapa banyak gadis muda dan cantik yang pertama kali datang ke sini. Gadis-gadis itu sukarela. Tapi malam ini, Wang Xing akan membuat pengecualian. Ini adalah pertama kalinya dia ingin mengambil seorang wanita dengan cara yang sulit. Wanita itu adalah Lin Yurou. Wang Xing sudah mandi, rambutnya basah, dan dia mengenakan gaun tidurnya. Dia terlihat agak dingin dan tampan. Dia bermimpi tentang bagaimana membuat wanita itu memohon belas kasihan di bawahnya dalam beberapa saat. Wang Xing memiliki keyakinan mutlak pada dua tuan berbaju hitam yang telah dikirim. Karena kedua pria berbaju hitam itu dianggap sebagai master kelas 1. Sebelumnya di Laut Cina Timur, hanya Kaitua dari keluarga Su yang bisa melawannya, tetapi sekarang setelah keluarga Su dihancurkan, Zhao Sanhe, apa yang bisa dia lakukan untuk melawan? Selama dia menyela tangan dan kaki pengemudi dengan momentum guntur, dan kemudian meraih Lin Yurou, Wang Xing yakin bahwa bahkan Zhao Sanhe tidak akan berdaya. Adapun kemarahan Zhao Sanhe, dia bahkan tidak peduli karena dari awal hingga akhir, dia tidak memperhatikan Zhao Sanhe. Sekarang perintah sebelumnya telah jatuh, keluarga Wang telah mulai mengadopsi serangkaian tindakan terhadap grup Lin. Tidak akan lama sebelum grup Lin, yaitu industri sebelum Zhao Sanhe, semuanya akan menjadi raja. Ketika saatnya tiba, hanya ada satu suara di Laut Cina Timur,
dan itu adalah keluarga Wang. Berani memukulku, aku ingin kamu mati. Petik 2. Wang Xing memandang dirinya di cermin dan mencibir, saya tidak pernah melewatkan apa yang diinginkan Wang Xing. Petik 2. Bab 62. Dia sedang berbicara. Tiba-tiba, ledak ETN. Dengan suara keras, pintu kamar presiden ditendang terbuka. Wang Xing terkejut dan berbalik dengan tiba-tiba, siapa? Saya. Li Dong masuk, Zhao Sanhe mengikuti di belakang, dan beberapa saudara lelaki yang membawanya menjaga di pintu, tidak membiarkan siapapun masuk. Ini kamu kenapa kamu ada di sini? Melihat Li Dong, pupil mata Wang Xing tiba-tiba menyusut dan pucat pasi karena terkejut. Kemudian ketika dia melihat Zhao Sanhe, yang mengikuti Li Dong dengan hormat, wajahnya tiba-tiba terkejut. Ini Zhao Sanhe, sosok besar di Laut Cina Timur yang bisa sejajar dengan ayahnya. Namun, sekarang Zhao Sanhe mengikuti orang ini dengan tatapan hormat. Tidak peduli seberapa bodohnya Wang Xing, dia sudah tahu bahwa orang ini pasti tidak sesederhana pengemudi Lin Yurou. Kalau tidak, bagaimana Zhao Sanhe bisa begitu hormat? Siapa kamu? Tanya Wang Xing. Li Dong tersenyum, berjalan ke sofa, duduk, dan mengangkat kaki Erlang. Siapa aku, belum kamu tebak. Untungnya, kamu masih tuan tertua dari keluarga Wang, jadi tidak ada informasi seperti itu. Petik 2. Tiba-tiba, Wang Xing memikirkan sesuatu dan menunjuk ke Li Dong dan berkata dengan takjub, kamu adalah kakak tertua Zhao Sanhe yang dikabarkan berada di luar. Kamu bisa menebaknya, tapi sayangnya tidak ada hadiah. Petik 2. Li Dong mengangkat bahu dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Wang Xing tercengang. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin pria besar seperti Zhao Sanhe benar-benar memiliki kakak laki-laki? Ada desas-desus di luar bahwa keluarga Su dihancurkan, dan kakak laki-laki di belakang Zhao Sanhe yang bergerak. Ketika dia pertama kali mengetahui informasi ini, dia mencibir. Diyakini bahwa Zhao Sanhe dengan sengaja membuat informasi palsu untuk membingungkan orang lain. Karena sangat sederhana, jika Zhao Sanhe memiliki kakak laki-laki yang luar biasa, mengapa dia hanya mengambil tindakan untuk menghancurkan keluarga Su sekarang? Saya khawatir seluruh Laut Cina Timur telah diambil olehnya. Tapi sekarang, faktanya ada di hadapannya. Zhao Sanhe benar-benar memiliki kakak laki-laki. Dan dia menyinggung orang ini. Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang ke sini? Saya adalah tuan tertua dari keluarga Wang, apakah Anda berani memindahkan saya? Wang Xing mundur beberapa langkah, ekspresinya ngeri. Li Dong tersenyum dan memberi isyarat kepadanya, jangan takut, mari kita bicara. Petik 2. Wang Xing menggelengkan kepalanya dengan tajam. Pada saat ini, Zhao Sanhe melangkah dan menamparkan wajah Wang Xing dengan tamparan. Terkunci. Tamparan ini berat, dan Wang Xing langsung tersungkur ke tanah, darah meluap dari sudut mulutnya, dan wajahnya langsung membengkak. Apa? Wang Xing menjerit. Zhao Sanhe tanpa ekspresi, dia berjalan mendekat dan menjambak rambut Wang Xing secara langsung, menyeretnya ke Li Dong seperti anjing mati. Berlututlah, Zhao Sanhe berkata dengan dingin. Wang Xing tidak berlutut, bahkan jika dia sangat ketakutan sekarang, dia masih tidak mendengarkan kata-kata Zhao Sanhe. Karena dia punya harga diri. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Wang. Dari kecil hingga dewasa, dia menggertak orang lain, dan yang lain tidak akan berani menggertaknya, apalagi membuatnya berlutut. Setelah melihat ini, Zhao Sanhe mencibir dan menendang lutut Wang Xing. Wang Xing kesakitan dan jatuh berlutut tanpa sadar. Zhao Sanhe, beranikah kamu? Terkunci. Sebelum Wang Xing selesai berbicara, Zhao Sanhe menamparkan wajahnya di sisi lain. Tamparan ini bahkan lebih keras, dan seluruh tubuh Wang Xing terbang terbalik dengan satu gigi terbang. Jujur, Wang Xing jujur, dia menutupi wajahnya dan menatap Li Dong dan Zhao Sanhe dengan ngeri. Seperti menantu kecil yang sedih.
Li Dong selesai meminum airnya dan menatap Wang Xing sambil tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu memasang ekspresi seperti itu. Jika kamu tidak tahu, kamu pikir aku sengaja datang untuk menyusahkanmu." Wang Xing tidak berbicara, dia tidak berani mengatakan kata-kata kasar, dia takut Zhao Sanhe akan memukulinya lagi. Tidak mungkin, dia sekarang seperti domba yang akan disembelih, dan nasibnya ada di tangan Li Dong. Orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Sejak saya datang ke Laut Cina Timur sampai sekarang, saya selalu mendengar bahwa keluarga Wang Anda adalah keluarga kunci terendah di seluruh Laut Cina Timur, tetapi sekarang tampaknya apa yang Anda lakukan sama sekali tidak sederhana. Petik 2. Li Dong menyentuh dagunya, tampak sedikit bingung, atau apakah Anda berpikir bahwa keluarga Su sudah berakhir? Keluarga Wang Anda telah menjadi keluarga paling kuat di Laut Cina Timur, dan Anda akan mengambil jalan dominasi. Wang Xing hanya menatap Li Dong, matanya penuh kebencian dan ancaman. Tapi Li Dong tidak peduli. Pernahkah Anda berpikir bahwa jika saya dapat menghancurkan keluarga Su, saya juga dapat menghancurkan keluarga Wang Anda? Pada titik ini, mata Li Dong menjadi dingin. Awalnya, saya tidak ingin berurusan dengan keluarga kerajaan Anda dengan cara ini, tetapi Anda tidak boleh mengingini Lin Yurou. Berdasarkan ini, Anda telah melakukan modal kejahatan. Wang Xing menatap Li Dong dan tiba-tiba meraung, jadi bagaimana? Bagaimana jika keluarga Su dihancurkan? Katakan, keluarga Wang saya tidak sebanding dengan keluarga kecil seperti keluarga Su. Oh, benarkah? Apakah keluarga Wang Anda memiliki kartu yang bagus? Li Dong bertanya dengan heran. Kamu sebaiknya tinggalkan aku sendiri, jika tidak, ayahku pasti akan membunuhmu. Keluarga Cui Utara, tahukah kamu? Di belakang keluarga Wang saya adalah keluarga Cui Utara. Wang Xing berkata sambil mencibir, suku utara yang hebat sekuat yang tidak dapat Anda bayangkan, saya menyarankan Anda, yang terbaik adalah tidak bunuh diri. Tunggu dia selesai. Mata Li Dong sedikit menyipit. Keluarga Cui Utara. Keluarga Cui yang kepalanya bernama Cui Nanmen. Suara Li Dong juga menjadi sangat dingin. Dia tanpa sadar melepaskan aura pembunuhnya, dan suhu udara turun tiba-tiba. Pada saat ini, adegan paling menyakitkan 15 tahun yang lalu muncul di benaknya. Donger, lari cepat. Jangan biarkan mereka menangkapmu, kamu harus hidup dengan baik. Jangan balas dendam padaku di masa depan. Jadilah penyamaran orang biasa. Ibunya dipaksa mati oleh orang-orang dari beberapa keluarga besar, di antaranya keluarga Cui. Lautan darah dan kebencian. Dan sekarang, Wang Xing benar-benar mengatakan bahwa di belakang keluarga Wang adalah keluarga Cui di utara. Namun, Wang Xing tidak menyadari bahwa ekspresi Li Dong salah. Dia pikir Li Dong cemburu, dan mencibir, ya, itu adalah keluarga Cui. Apakah kamu takut? Apakah kamu tidak terburu-buru? Li Dong tiba-tiba tersenyum. Aura pembunuh surut, dan semuanya kembali normal. Dia tiba-tiba berjongkok, mengulurkan tangannya, dan menepuk wajah Wang Xing dengan penuh semangat, takut. Awalnya, aku tidak akan membunuh keluarga Wangmu, tapi sekarang mari kita mulai denganmu dulu. Setelah berbicara, Li Dong berdiri dan melambaikan tangannya, dikuburkan, mari menjadi pupuk bunga. Ya, saudara, Zhao Sanhe harus dengan hormat. Wajah Wang Xing menjadi pucat saat ini. Sepertinya jiwanya terkuras. Apa yang dia dengar? Pihak lain tahu bahwa keluarga raja berada di belakang keluarga Cui, suku utara yang agung. Tetapi dia tidak takut sama sekali, jadi dia ingin menguburnya sebagai pupuk bunga. Orang ini, apakah dia iblis? Tubuh Wang Xing bergetar hebat, dan hatinya dingin, seolah-olah seluruh tubuhnya membeku dan bibirnya bergetar. Bab 63. Tidak, kau tidak bisa membunuhku, jangan lakukan ini. Saya adalah tuan muda dari keluarga Wang. Di belakang keluarga Wang saya adalah keluarga Cui dari suku utara. Jika Anda memindahkan saya, ayah saya pasti akan membunuh Anda. Tolong jangan bunuh saya.
Wang Xing berlutut di tanah dan terus bersujud memohon belas kasihan. Dia benar-benar takut, karena dia bisa melihat bahwa pihak lain sangat ingin menguburnya sebagai pupuk bunga. Dia ketakutan di dalam hatinya dan bahkan lebih menyesalinya. Mengetahui hal ini sejak lama, dia mengatakan tidak ada yang akan memprovokasi orang gila ini. Sekarang kecantikan itu tidak mendapatkannya, dia akan menempatkan hidupnya di dalamnya. Wang Xing berdiri tiba-tiba dan bergegas keluar seperti orang gila. Namun, itu tidak berguna, dan Zhao Sanhe menendangnya kembali. Wajah Wang Xing penuh ketakutan. Dia terus bersujud memohon belas kasihan. Seluruh tubuhnya ketakutan dan menggigil. Dia bahkan mulai kehilangan kendali, dan seluruh tubuhnya bau. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak berani lagi, tidak pernah berani lagi. Dia menangis dan menjerit, dan seluruh orang panik. Tidak ada lagi jenis supremasi yang biasanya tertua dari keluarga Wang. Namun, Li Dong mengabaikannya, hatinya seperti batu. Bu, tunggu dulu, kebencianmu, anakku pasti akan membalaskan dendammu. Lin Yurou sedang memproses dokumen, dan tiba-tiba asisten wanita Xiaobai buru-buru membuka pintu dan bergegas masuk. Tuan Lin, acara besar itu tidak bagus. Petik 2. Xiaobai muda dan cantik penuh kecemasan saat ini, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Lin Yurou mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran, ada apa? Asisten wanita ini baru saja direkrut. Dia memiliki kemampuan kerja yang kuat, penampilan yang tampan, dan kepribadian yang baik. Meskipun dia di bawah Lin Yurou di permukaan, Lin Yurou memperlakukannya sebagai saudara perempuan. Baru saja, lebih dari selusin pemasok dan vendor saluran yang bekerja sama dengan perusahaan grup kami menelepon, mengatakan bahwa mereka akan memutuskan hubungan kerja sama dengan grup Lin kami. Petik 2. Xiaobai buru-buru berkata, di antara 10 perusahaan ini, kontrak dengan perusahaan kami belum berakhir, tetapi bahkan jika mereka secara sepihak melanggar kontrak, mereka tidak akan terus bekerja sama dengan kami. Petik 2. Wajah Lin Yurou berubah. Dia tiba-tiba berdiri, apa yang terjadi? Grup Lin sekarang memiliki nilai pasar ratusan miliar, dan bahan baku, pemrosesan, dan promosi yang dibutuhkan untuk proyek yang sedang berjalan tidak dapat dipisahkan dari pemasok dan vendor saluran yang bekerja sama. Begitu pemasok ini memutuskan kerja sama mereka dengan bisnis saluran, grup Lin akan sangat merepotkan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah krisis besar. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Itu baik-baik saja sebelumnya, dan para mitra tampaknya telah mendiskusikannya bersama, dan tiba-tiba mendapat masalah. Petik 2. Xiaobai dengan cepat berkata. Lin Yurou terdiam. Dia pintar, dia bisa merasakan semuanya sekaligus, bahwa seseorang pasti menargetkan grup Lin. Dan energinya sangat besar, jika tidak, para mitra tersebut tidak akan secara langsung memilih untuk memutuskan kerja sama dengan grup Lin. Lalu berapa banyak partner yang kita miliki? Lin Yurou bertanya. Hanya ada 3 yang tersisa, kata Xiaobai. 3. Lin Yurou berjalan-jalan di kantor dengan proyek yang saat ini sedang dikerjakan oleh grup Lin. Tidak mungkin bagi ketiga mitra untuk memasok barang-barang yang dibutuhkan untuk seluruh proyek perusahaan grup. Pergi ke Departemen Keuangan dan tanyakan berapa banyak dana yang dapat digunakan perusahaan sekarang. Lin Yurou berkata lagi. Xiaobai mengangguk dan pergi dengan cepat. Sekitar 10 menit atau lebih, dia kembali dengan sebuah laporan. Lin Yurou dengan cepat melihat, wajahnya sangat jelek. Jumlah yang ditunjukkan di atas hanya 500 juta, artinya, meskipun grup Lin memiliki aset 100 miliar, ia tidak memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Karena hampir 99% dari uang itu ada di proyek-proyek itu. Sebagian besar proyek bahkan setengah jalan. Di masa depan, lebih banyak uang diperlukan untuk mendukungnya. Mitra yang melanggar kontrak harus membayar ganti rugi dalam jumlah besar, tetapi saya tidak tahu berapa lama untuk mendapatkannya. Akibatnya,
Proyek-proyek grup Lin akan segera runtuh tanpa dukungan keuangan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Lin Yurou panik. Tidak lama kemudian dia mengambil alih grup Lin. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu, dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Pada saat ini, dia memikirkan Li Dong. Kemana Li Dong pergi? Lin Yurou bertanya. Kakak Dong dan Tuan Zhao pergi sebelumnya, dan mereka belum kembali, kata Xiao Bai cepat. Sekarang karyawan di perusahaan, ketika mereka bertemu Li Dong, mereka tidak akan disebut Presiden Li atau bos, tetapi langsung memanggilnya Dong Ge. Sangat baik, dan Li Dong tidak menunjukkan pretensi apapun kepada mereka, seperti kakak tertua dari keluarga Lin. Jadi sekarang di perusahaan, karyawan sangat menyukai Li Dong dan Lin Yurou, tetapi mereka masih mempertahankan kekaguman Zhao Sanhe sebelumnya. Lin Yurou hendak memanggil Li Dong ketika pintu terbuka. Li Dong melangkah masuk. Melihat Li Dong, mata Lin Yurou merah, dan dia berkata dengan bingung, Li Dong, teman. Yah, aku sudah tahu urusan perusahaan. Bukankah hanya beberapa mitra yang tidak memiliki pandangan jangka panjang? Lihat aku untuk menyelesaikan masalah ini dalam hitungan menit. Petik 2. Li Dong melihat Lin Yurou hampir menangis, merasa sangat tertekan, dan dengan cepat terhibur. Apakah kamu punya cara? Lin Yurou bertanya dengan cepat. Li Dong tersenyum dan mengangguk, lalu menatap Xiao Bai, dan memberi isyarat, Xiao Bai, pergi dan temukan aku informasi kontak dari bos mitra yang tidak sedap dipandang itu. Xiao Bai terkejut, tetapi dia tidak bertanya apa-apa, dan pergi dengan cepat. Segera, dia menemukan buku catatan dengan informasi kontak bos mitra penting di grup Lin. Li Dong mengeluarkan ponselnya dan langsung memutar nomor sesuai dengan nomor di atas. Halo, siapa? Suara seorang pria terdengar. Tuan Wyatt, Li Dong bertanya ringan. Ini aku, siapa kamu? Saya milik grup Lin. Saya mendengar bahwa Anda ingin menolak bekerja sama dengan grup Lin kami. Tanya Li Dong. Apakah kamu tidak diberitahu tentang masalah ini? Sisi lain berkata dengan tidak sabar. Saya menyarankan Anda untuk menarik keputusan ini. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk datang dan meminta maaf kepada Presiden Lin segera. Jika tidak, grup Lin kami akan membuat perusahaan Anda bangkrut dalam hitungan menit. Li Dong berkata dengan dingin. Kata-kata jatuh. Bos mitra di sisi yang berlawanan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah kamu bercanda? Terserah kamu. Apakah kamu bermimpi? Saya adalah perusahaan dengan nilai pasar puluhan miliar, dan bangkrut ketika saya mengatakan bangkrut. Sebaliknya, grup Lin Anda yang telah menyinggung grup Wang. Anda masih memikirkan bagaimana caranya. Untuk bertahan hidup, kamu akan segera menyesalinya. Li Dong langsung menutup telepon. Setelah dia menutup telepon, dia menemukan nomor lain di buku alamat telepon dan memutarnya. Sebentar lagi, saya ingin membangkrutkan grup Wyatt di Laut Cina Timur, itu saja. Petik 2. Bab 64. Setelah Li Dong menutup telepon. Dong Hai, kantor CEO gedung grup Wyatt. Hah, membuatku takut, sungguh lelucon. Petik 2. CEO Wyatt Group Zhou Jian yang meletakkan teleponnya dengan seringai di wajahnya. Di matanya, bahkan jika bos di belakang grup Lin masih Zhao Sanhe, dia tidak menganggapnya serius. Karena menurutnya, sangat mustahil bagi Zhao Sanhe untuk pernah melakukan keluarga Wang. Sekarang grup Lin telah menyinggung keluarga Wang dan akan menyelesaikan permainan cepat atau lambat, sehingga ancaman dari pihak lain hanya memperlakukannya sebagai badut yang melompat. Membiarkan perusahaan grupnya bangkrut dalam 1 menit bukanlah mimpi bodoh. Aku hanya akan menunggu dan melihat bagaimana kamu menghancurkan perusahaanku dalam 1 menit. Segera, 1 menit datang. Saat itu, ponselnya berdering. Ketika dia melihat nomor teleponnya, wajah Zhou Jian yang tiba-tiba berubah. Penelepon itu adalah visi musim gugur Bank Timur. Wyatt Group bernilai puluhan miliar.
Skala Wyatt Group saat ini tidak terlepas dari dukungan Oriental Bank. Dan sekarang mereka masih berutang beberapa ratus juta pada bank dalam bentuk pinjaman. Begitu dia menekan tombol jawab, dia mendengar suara dingin Kyu Hongtu di telepon. Bos Zhou, Anda telah menyinggung orang besar yang seharusnya tidak tersinggung. Mulai hari ini, bank kami telah memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan grup Wyatt Anda. Pinjaman yang terutang oleh perusahaan Anda akan dipulihkan dengan cara wajib. TikTok, telepon ditutup. Zhou Jianyang sedikit linglung untuk sementara waktu. Apa maksudmu? Kapan Anda menyinggung orang besar? Ketika dia bingung, telepon rumah kantor berdering. Zhou Jianyang tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Dia dengan cepat menghubungkan telepon. Tuan Zhou, itu tidak baik. Saham perusahaan telah menyusut secara signifikan. Seseorang membeli saham dari investor retail dalam skala besar, dan proporsi ekuitas hampir melebihi kepemilikan Anda. Petik 2. Keringat dingin Zhou Jianya pecah seketika. Tapi dia tidak menunggunya untuk menjawab. Pintu kantor didorong terbuka tiba-tiba, dan keterampilan rahasia masuk dengan cepat. Tuan Zhou, sesuatu yang besar terjadi. 3 perusahaan yang bekerja sama dengan kami tiba-tiba menolak kerja sama kami, secara sepihak merobek kontrak, mengatakan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan perusahaan yang akan bangkrut. Teknik rahasia itu tampak panik. Wajah Zhou Jianyang berubah lagi. Dia membuka mulutnya dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, seseorang bergegas masuk. Bos, itu tidak baik, yang besar tidak baik. Situs web kami telah diserang oleh peretas. Semua produk di rak telah ditandai sebagai uang receh, yang telah direbut oleh sejumlah besar pengguna. Teknologi kami tidak dapat ditutup backend. Diperkirakan secara konservatif kali ini, kerugiannya akan melebihi 500 juta. Apa? Zhou Jianyang terhuyung-huyung dan jatuh langsung ke tanah. Seluruh tubuhnya berkeringat dingin, angin sejuk bertiup di belakang punggungnya, dan punggungnya dingin. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhou Jianyang panik, itu masih surga 1 detik, mengapa seluruh dunia menargetkannya pada detik berikutnya? Tiba-tiba, dia memikirkan panggilan telepon tadi. Telepon dari orang yang mengaku sebagai grup Lin mengatakan bahwa dia akan membuat perusahaannya bangkrut dalam 1 menit. Zhou Jianyang berpikir bahwa pihak lain sedang bercanda, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Tanpa ragu, Zhou Jianyang dengan cepat mengangkat telepon dan memutar nomor sebelumnya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang menelepon, silakan coba lagi nanti. Telepon tidak dapat dihubungi, dan suara mekanik wanita datang. Zhou Jianyang menutup telepon dan buru-buru berkata kepada sekretaris, cepat, siapkan mobil. Sekretaris itu bertanya, Zhou, kemana kita akan pergi? Grup Lin. Kantor Presiden Grup Lin. Lin Yurou dan Xiaobai menyaksikan Li Dong memanggil satu demi satu. Setiap panggilan mengulangi kata-kata yang sama. Segera, lebih dari selusin panggilan dibuat. Akhirnya, Li Dong meletakkan teleponnya. Lin Yurou berkata dengan curiga, apakah benar-benar berhasil bagimu untuk menelepon dan mengancam mereka seperti ini? Xiaobai juga sedikit bingung. Karena apa yang dikatakan Li Dong di telepon tadi terdengar seperti ancaman. Tak satu pun dari mereka terlalu percaya. Jawabannya singkat, karena mereka semua tahu bahwa masing-masing mitra memiliki aset puluhan miliar, bagaimana bisa dikatakan bangkrut? Li Dong tersenyum dan berkata, ancaman. Apakah Anda pikir saya bercanda? Apa yang saya katakan itu benar? Jika Anda tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mitra itu akan datang dan berlutut di depanmu. Kamu bekerja sama. Petik 2. Melihat tampilan percaya diri Li Dong, ketegangan di hati Lin Yurou menghilang banyak. Tampaknya selama dia ada di sana, saya tidak akan takut langit runtuh. Jadi mereka bertiga menunggu di kantor. Selama sekitar 10 menit, seseorang mengetuk pintu. Xiaobai dengan cepat berjalan dan membuka pintu.
Seorang manajer departemen masuk dan berkata kepada Dong Li, "Saudara Dong, selusin mitra yang sebelumnya memutuskan kerja sama dengan perusahaan kami sudah ada di bawah dan mereka berteriak-teriak untuk menemui Tuan Lin." Petik 2. Bahkan, manajer departemen juga tercengang. Ketika mereka mendapat berita itu, manajer departemen mereka terus menghubungi mitra tersebut, tetapi tidak ada dari mereka yang menyerang mereka. Tapi sekarang, bos dari mitra itu telah datang langsung. Bagaimana situasinya? Lin Yurou dan Xiao Bai juga tampak terkejut. Mungkinkah semua hal yang disebut Li Dong barusan telah menjadi kenyataan? Perusahaan mitra itu akan bangkrut. Mimpi. Jika kamu ingin melanggar perjanjian, kamu akan melanggar perjanjian. Jika kamu ingin melihat orang, kamu akan melihat orang. Apa pendapatmu tentang tempat ini? Li Dong berkata dengan dingin, biarkan mereka pergi ke aula konferensi dan menunggu, mengatakan bahwa ketika Presiden Lin dalam suasana hati yang baik, dia akan melihat mereka, dan jika Anda tidak bisa menunggu, keluar dari, ya, Saudara Dong. Manajer departemen menerima pesanan. Itu tidak bagus, kan? Lin Yurou memandang Li Dong. Li Dong menatapnya dan berkata dengan serius, "Yurou, aku tahu kamu baik hati, dan karena ini, kamu akan diganggu. Kamu harus ingat bahwa pusat perbelanjaan seperti medan perang, dan tidak ada hati yang baik untuk berbicara tentang. Kali ini jika bukan karena saya, apakah mereka akan datang menemui Anda dengan patuh? Jadi, Anda harus menunjukkan kepada mereka keagungan yang seharusnya Anda miliki, atau orang lain akan mengikuti di masa depan. Masalah akan terus berlanjut." Petik 2. Lin Yurou terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dengan serius, "Aku ingat." Petik 2. Ketiganya tinggal di kantor selama setengah jam sebelum keluar. Zhao Sanhe berada di luar, dan ketika Li Dong dan yang lainnya keluar, mereka dengan cepat mengikuti di belakang. Faktanya, hati Zhao Sanhe sedang shock. Dia tahu bahwa Li Dong sangat kuat, bahkan kakak tertua yang dikagumi Brother Dao, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Li Dong dapat membuat belasan atau lebih puluhan miliar mitra bangkrut hanya dengan satu panggilan telepon. Apa kemampuan ini? Saya khawatir, bahkan keluarga kaya dan berkuasa di utara tidak dapat melakukan ini, kan? Metode ini sangat sempurna. Segera, mereka berempat datang ke aula konferensi. Begitu mereka membuka pintu, ada lebih dari selusin jas dan sepatu di dalamnya, yang semuanya tentang pria parubaya yang tiba-tiba melihat mereka. "Tuan Lin." Orang-orang ini menunjukkan senyum tersanjung dan menyapa Lin Yurou satu demi satu. Lin Yurou juga ingin menyapa, tapi memikirkan kata-kata Li Dong sebelumnya, dia sengaja memasang tampang dingin. Li Dong mengikutinya, berjalan langsung ke posisi teratas dan duduk. "Semuanya, karena kamu di sini, kamu sudah tahu bahwa apa yang baru saja saya katakan di telepon telah terjadi." Li Dong melihat sekeliling penonton dan berkata dengan ringan. Bab 65. Hah. Mata semua orang tiba-tiba jatuh pada Li Dong. Suara ini adalah orang yang memanggil mereka sebelumnya. "Kamu, itu kamu melakukan segalanya, kan?" Zhou Jianyang, bos grup Wyatt, menunjuk Li Dong, ketakutan. Pada saat ini, Zhao Sanhe berjalan mendekat dan meraih jari Zhou Jianyang dan mematahkannya dengan keras. Terdengar suara keras klik, langsung jari Zhou Jianyang patah. Zhou Jianyang menjerit, keringat dingin keluar, dan menatap Zhao Sanhe dengan ngeri. "Kakak laki-lakiku, kamu juga bisa menggunakan jarimu. Lain kali, percaya atau tidak aku akan membunuhmu." Zhao Sanhe berkata dengan dingin. Wajah orang lain berubah. Karena tatapan Li Dong penuh ketakutan. Pemuda ini sebenarnya adalah kakak tertua Zhao Sanhe. Tampaknya rumor di luar semuanya benar. Zhou Jianyang tidak berani berbicara lagi, dia berkeringat karena kesakitan, dan menatap Li Dong dengan ngeri. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pria di depannya akan memiliki kemampuan yang begitu hebat. Rasa sakit dari jari dan kecemasan di hatinya membuat Zhou Jianyang hampir pingsan.
orang di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Jika mereka tidak yakin, maka perusahaan mereka akan dimusnahkan. Energi yang dapat membangkrutkan lebih dari selusin perusahaan dengan puluhan miliar aset hanya dalam 1 menit tidak terbayangkan oleh semua orang yang hadir. Li Dong melihat sekeliling penonton dan berkata dengan dingin, "Dia benar sekarang. Perusahaan Anda akan bangkrut. Saya melakukannya. Saya sudah memberitahu Anda sebelumnya dan memberi Anda 1 menit untuk mempertimbangkan pilihan Anda, tetapi sayangnya, Anda semua memilih yang salah." Petik 2. Berdebar. Zhou Jianyang adalah orang pertama yang berlutut di depan Li Dong. Terus-menerus kau tahu. Tolong biarkan aku pergi, biarkan aku melakukan apa saja, tolong angkat tanganmu. Jika dia tidak membiarkan pihak lain berhenti, perusahaannya akan benar-benar hilang. Li Dong berjalan mendekat, mengambil rambutnya, dan menamparkan wajah Zhou Jianyang dengan satu tangan. Untuk penghinaan ekstrim semacam ini, Zhou Jianyang bahkan tidak berani melepaskan kentut. Jika kamu begitu akrab, tidak akan ada hal seperti itu. Petik 2. Li Dong terkekeh, lalu membuat panggilan di bawah tatapan penuh harap Zhou Jianyang untuk menghentikan serangan itu. Sekitar setengah menit atau lebih, ponsel Zhou Jianyang berdering, dan seseorang dari Departemen Teknis Perusahaan menelepon dan mengatakan bahwa situs web perusahaan telah kembali normal, tetapi hanya dalam waktu setengah jam, perusahaan telah kehilangan lebih dari 500 juta yuan. Konsorsium misterius yang membeli saham retail tidak lagi dimulai, tetapi harga saham perusahaan telah turun sekitar 2 kali, dan rasio kepemilikan saham pihak lain jauh melebihi Zhou Jianyang. Grup Wyatt telah kehilangan lebih dari 1 miliar dalam waktu singkat periode waktu sekitar nilai pasar. Ditambah dengan kerugian mitra lain dari pemutusan kontrak, total kerugian mencapai 3 miliar. Punggung Zhou Jianyang basah oleh keringat dingin. Dia menatap Li Dong dengan ngeri. Tidak peduli betapa bodohnya dia tahu bahwa pria di depannya pasti pria besar dengan tangan dan mata terbuka ke langit. Dibandingkan dengan dia, keluarga Wang hanyalah pediatri. Pada saat ini, dia sangat menyesal di dalam hatinya. Jika dia sudah tahu sejak lama, dia tidak akan mematuhi kata-kata keluarga Wang dan memutuskan kontrak dengan grup Lin. Tidak apa-apa sekarang, kehilangannya begitu berat hingga jantungnya bercucuran darah. Dengan yang pertama, ada yang kedua. Berdebar. Bos dari mitra kedua juga berlutut tanpa ragu-ragu. Kemudian datang yang ketiga. Segera, bos dari selusin kooperator semua berlutut di tanah, memohon Li Dong dan Lin Yuro untuk membiarkan mereka pergi. Dalam adegan ini, asisten Xiao Bai diam-diam memukul lidahnya. Ini terlalu mengejutkan. Dia bahkan memiliki keinginan untuk mengeluarkan ponselnya untuk merekam adegan ini. Anda tahu, orang-orang ini semua adalah CEO dari perusahaan grup dengan aset puluhan miliar. Di Laut Cina Timur, mereka semua adalah sosok yang layak. Jika adegan ini menyebar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Li Dong tidak terus merasa malu, dan menelepon satu demi satu, dan semua menghentikan serangannya terhadap perusahaan mitra ini. Ketika semua orang bersyukur dan lega, Li Dong berbicara. Sekarang kalian semua ada di sini, maka aku harus mengumumkan sebuah berita. Petik 2. Li Dong melihat sekeliling semua orang dan berkata dengan ringan, masing-masing dari kalian memiliki saham perusahaan di tangan saya, dan rasio kepemilikan saham lebih besar dari milik Anda. Dengan kata lain, saya adalah pemegang saham terbesar di perusahaan Anda. Kata-kata jatuh. Ekspresi bos dari lusinan mitra ini berubah. Mereka yang ingin bertahan, sekarang beri Anda kesempatan untuk terus bekerja sama dengan grup Lin, jika tidak, saya akan langsung membeli sisa stok di tangan Anda. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak menjual, tetapi saya pasti akan menghancurkan Anda. Perusahaan. Percayalah, itu pasti bisa dilakukan. Petik 2. Li Dong tanpa ekspresi dan asli. Saya bersedia untuk terus bekerja sama dengan grup Lin.
Saya juga bersedia berjanji bahwa hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Tolong beri saya kesempatan. Petik 2. Ya, dan aku. Orang-orang ini mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, karena takut Li Dong akan menyesalinya. Baik sekali. Li Dong menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, orang yang mengetahui urusan saat ini adalah orang baik, tetapi Anda secara sepihak melanggar kontrak dengan grup Lin. Anda harus menyerahkan pelanggaran uang kontrak hari ini, dan kontrak sebelumnya akan dibatalkan. Saya akan membiarkan Anda. Departemen Hukum telah mengeluarkan kontrak baru, dan isinya tidak akan berubah terlalu banyak. Petik 2. Tapi salah satunya adalah keuntungan yang dihasilkan oleh proyek. Setiap perusahaan grup Anda harus memberi grup Lin 25% lebih banyak keuntungan berdasarkan kontrak sebelumnya. Kata-kata jatuh. Wajah semua orang berubah. Sejumlah besar uang untuk pelanggaran kontrak, ditambah keuntungan 25% lebih banyak berdasarkan kontrak asli, ke grup Lin. Kondisi ini membuat hati mereka bergetar. Wajah banyak orang penuh dengan keputusasaan, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun penolakan. Menolak, jangan bercanda, mereka tidak ingin bangkrut dan menjadi pengemis. Pada akhirnya, bos dari mitra ini, yang dipimpin oleh Zhou Jianyang, semuanya setuju. Akibatnya, krisis grup Lin sangat mudah diselesaikan, tetapi grup Lin tidak melakukan apa-apa dan secara langsung meningkatkan aset langsungnya beberapa kali. Ketika para bos itu pergi dengan sedih, Lin Yurou menatap langsung ke arah Li Dong. Ketika dia menatapku seperti ini, Li Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya dan berkata, "Apa pendapatmu tentang aku seperti ini? Apa menurutmu aku terlalu tampan dan jatuh cinta padaku?" Pah. Lin Yurou menyesap dan wajahnya yang cantik memerah. Xiao Bai dengan cepat menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak melihat Li Dong menggoda Lin. "Oke, tanyakan saja jika ada pertanyaan." Li Dong tertawa. "Bagaimana kamu melakukannya?" Lin Yurou bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya seorang dokter. Anda tahu ini. Sebenarnya, saya telah menyelamatkan banyak orang besar di luar negeri pada tahun-tahun ini. Banyak dari mereka adalah bos dari beberapa konsorsium kelas dunia. Mereka semua berutang budi kepada saya. Saya hanya menelepon mereka untuk mencari mereka. Tolong, agar perusahaan mitra itu bisa bangkrut dengan mudah." Petik 2. Li Dong membuat kebohongan kecil lainnya. Lin Yurou mempercayainya. Dia mengangguk, dan kemudian bertanya, "Juga, apakah Anda benar-benar membeli saham perusahaan mereka? Jadi, berapa banyak uang yang Anda miliki?" Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.